Selamat malam saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada hari ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara, mari kita bersyukur jikalau hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menapaki sepanjang hari sampai detik ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Hari ini bukan suatu kebetulan saudara jikalau saudara membuka channel YouTube ini. Hari ini saudara dipanggil untuk bersekutu bersama di dalam kebaktian doa malam hari ini. Oleh sebab itu mari hari ini dan saat ini kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah Dia, menaikkan doa-doa syafaat kita dan mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Pendeta Petrus. Saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan, bawa hati kita yang sungguh untuk memuji dan menyembah Dia, mengiring Tuhan seumur hidup kita. Kekuatan di jiwa kita, ketenangan di batin kita, kita dapatkan di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu,
antara diri kita pribadi dengan Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita atas apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Kita bersyukur ada pimpinan Tuhan yang nyata dalam setiap perkara dalam hidup kita. Saudara, kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Saudara, pada tanggal 9 Desember tahun 2020, sebentar lagi akan tiba waktunya, bangsa kita akan melaksanakan suatu pesta demokrasi melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada di 270 daerah yang tersebar di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pada pilkada ini, saudara, rakyat akan menggunakan hak pilih untuk memilih calon-calon pemimpin di daerah mereka masing-masing. Dan lewat pilkada ini, Bapak Ibu Saudara, kedaulatan rakyat ditegakkan dengan memilih calon pemimpin yang baik, yang berkualitas, memiliki integritas, bijaksana, dan mampu memperjuangkan kepentingan rakyat di atas semua golongan. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, mari kita satukan hati kita doakan pilkada tahun ini. Yang pertama, kita doakan supaya masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar, tidak menyia-nyiakan hak pilihnya. Yang kedua, kita doakan supaya masyarakat diberikan hikmat untuk dapat memilih pemimpin daerah berdasarkan jejak dan keteladanan dari calon pemimpin tersebut. Yang ketiga, kita juga berdoa supaya di tengah-tengah pilkada ini masyarakat tetap waspada diri di tengah pandemi COVID-19. Mari saudara, kita berdoa untuk ketiga hal ini. Bapa di dalam surga, kami mohonkan anugerah-Mu dan berkat-Mu bagi Indonesia yang sebentar lagi di berbagai daerah akan dilakukan pilkada. Tuhan, kami mohonkan supaya setiap masyarakat boleh menggunakan hak pilihnya dengan baik. Karena pilihan mereka itu sangat penting. Suara mereka sangat penting untuk pembangunan dan kemajuan di daerah mereka masing-masing. Mohon pimpinan-Mu Tuhan supaya masyarakat boleh menggunakan hak pilih mereka dengan bebas dan mereka berani memberikan suara mereka. Tuhan, kami juga berdoa saat ini supaya masyarakat boleh diberikan hikmat bijaksana di dalam memilih pemimpin yang akan mereka pilih nantinya. Tuhan, hadirkanlah pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yang juga sungguh-sungguh memiliki hati rakyat, yang sungguh-sungguh mau memikirkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, supaya mereka calon-calon pemimpin ini sungguh diberikan ketulusan hati untuk siap bekerja dan melayani rakyat. Tuhan, kami juga berdoa. Kami tahu tidak mudah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini harus diadakan pilkada. Namun Tuhan tolong supaya pilkada boleh berjalan dengan baik, namun juga masyarakat dapat mawas diri dalam memagari diri mereka, menjaga diri mereka ketika mereka harus melakukan pemilihan. Tuhan tolong supaya tingkat dari penyebaran COVID tidak bertambah. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan supaya masyarakat juga boleh mawas diri menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih. Mohon anugerah-Mu Tuhan supaya pilkada tahun ini boleh berjalan dengan baik adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita dapat melihat bahwa ada pergeseran dan perubahan dalam metode pendidikan di Indonesia. Dari yang konvensional, yang bertatap muka di sekolah, sekarang menjadi pertemuan jarak jauh, ya, melalui virtual. Dan siswa-siswi hari ini, saudara, karena pandemi, mereka tidak harus datang ke sekolah, dan mereka mendapatkan ilmu dari gurunya, tidak mendapatkan
ilmu langsung ya di depan kelas, maksudnya seperti itu, tapi mereka mendapatkan suatu ilmu atau pengetahuan dari internet. Ya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita doakan untuk pendidikan di Indonesia. Kita doakan anak-anak kita yang sedang menjalankan sekolah online setiap hari, dari hari Senin mungkin sampai hari Jumat. Sabtu Minggu mungkin libur, Senin kembali lagi untuk sekolah. Kita doakan supaya anak-anak kita bisa dengan bijak menggunakan internet mereka dengan baik dan mencari informasi-informasi yang baik, yang berbobot, yang bermutu bagi mereka. Ya, kita juga doakan untuk guru-guru yang menyusun rencana pembelajaran setiap hari buat anak-anak supaya memperhatikan kondisi anak-anak yang belajar di rumah, supaya tidak menambah beban yang mungkin PR yang terlalu banyak. Tapi mari kita doakan supaya guru-guru juga Tuhan berikan hikmat bijaksana, supaya sungguh-sungguh menyusun rencana pembelajaran dengan baik dan bijaksana. Mari kita doakan untuk kedua hal ini, yaitu anak-anak kita yang sedang sekolah online dan guru-guru yang menyusun rencana pembelajaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi hari ini, walaupun anak-anak tidak bisa ke sekolah untuk bertemu dengan kawan-kawan mereka ataupun bertemu dengan guru mereka untuk belajar secara langsung bertatap muka, namun Tuhan, hari ini sekolah dihadirkan di rumah mereka melalui internet. Tuhan, kami mohonkan pimpinan tangan supaya anak-anak diberikan semangat belajar, diberikan hati yang mau sungguh-sungguh belajar ya Tuhan. Dan juga Tuhan tolong supaya di masa-masa yang tidak mudah seperti ini, Tuhan tolong anak-anak ini, khususnya mereka dalam menggunakan internet. Mereka bisa kemana saja melalui internet, namun Tuhan, kami mohonkan pagari mereka, khususnya anak-anak kami ya Tuhan. Tolong supaya pagari mereka ketika mereka menggunakan internet, mereka gunakan untuk mencari hal-hal yang baik, hal-hal yang bermutu untuk sekolah mereka, untuk pengetahuan mereka yang lebih baik. Mohon pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah mereka yang merencanakan pembelajaran setiap hari. Tuhan, berikan hikmat bijaksana kepada mereka, supaya mereka juga memperhatikan kondisi anak-anak di rumah yang mungkin yang gampang boring, yang mungkin ada yang stres, ada yang depresi karena tugas yang banyak. Tuhan, tolong berikan hikmat bijaksana baik untuk pihak sekolah maupun guru-guru yang merencanakan pembelajaran setiap hari, supaya boleh membantu anak-anak mengerti dan memahami setiap pembelajaran yang diberikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua murid, biarlah diberikan kesempatan juga untuk mendampingi anak-anak dan diberikan kesabaran yang ekstra dalam mendampingi anak-anak belajar online. Tuhan, terima kasih. Mohon pimpinan-Mu bagi dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di tengah segala situasi yang ada, kita mau terus menaikkan syukur pada Tuhan. Bersyukur karena kita tahu bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah bagi setiap kita, sekalipun dalam kondisi pandemi seperti ini, dalam situasi yang gak menentu saat ini. Kita bersyukur punya Allah yang berkuasa, yang mengasihi kita. Malam hari kita akan melanjutkan untuk berdoa, saudara-saudara. Terkhusus malam hari kita akan berdoa untuk perekonomian di Indonesia. Doakan kiranya Indonesia boleh bangkit kembali dalam resesi saat ini. Dan Tuhan berbelas kasihan untuk memulihkan kondisi perekonomian di Indonesia. Dan juga kita berdoa khususnya untuk pemerintah pusat, supaya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan untuk mengambil keputusan-keputusan yang ada untuk memajukan dan meningkatkan perekonomian baik di daerah, di kota-kota sampai ke pusat. Kita doakan Tuhan yang kiranya berikan hikmat kepada para pemerintah kita. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa ya Tuhan buat perekonomian di Indonesia. Saat ini kami melihat bahwa Indonesia mengalami resesi ya Tuhan, mengalami kondisi perekonomian tidak baik ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memulihkan ya Tuhan perekonomian di Indonesia Tuhan. Biar Indonesia boleh bangkit kembali ya Tuhan dari kondisi yang terpuruk saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, keputusan-keputusan yang efektif, yang baik yang diambil oleh pemerintah pusat kami ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan. Mereka mungkin lelah, mereka kelelahan, kecapean Tuhan. Mereka kebingungan dalam situasi ini. Tuhan, Engkau yang menolong ya Tuhan. Berikan hikmat, kebijaksanaan kepada para pemimpin negara kami ya Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan kepada para pengambil keputusan yang ada ya Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan bangsa kami, Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa itu. Amin. Saudara-saudara, selanjutnya kita akan berdoa. Masih berhubungan dengan perekonomian di Indonesia. Terkhusus kita mau berdoa untuk kondisi yang terjadi mungkin di jemaat pada saat ini. Kondisi perekonomian mereka. Dalam usaha yang sedang dilakukan saat ini, mungkin terjadi penurunan. Kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan dalam usaha ataupun pekerjaan. Ada yang mungkin mengalami pemotongan gaji, ada yang mengalami harus di cut off dari pekerjaan. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan untuk menolong para pengusaha-pengusaha, para pekerja-pekerja. Tuhan yang berikan hikmat bagaimana untuk bangkit kembali dalam perekonomian mereka saat ini. Mari kita mohon belas kasihan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami saat ini berdoa ya Tuhan. Kiranya kami berdoa mohon sekali belas kasihan Tuhan untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami kondisi perekonomian tidak baik ya Tuhan. Mungkin usaha mereka sedang kesusahan ya Tuhan. Mereka bingung bagaimana harus mengembalikan perekonomian ini kembali baik Tuhan di usaha mereka, di tempat kantor mereka, di tempat usaha-usaha mereka yang dilakukan ya Tuhan. Tuhan tolong beri hikmat, berkreativitas bagaimana untuk bisa mengelola usaha yang Tuhan percayakan dengan baik kembali Tuhan. Tuhan tolong untuk mungkin para pekerja-pekerja Tuhan di kantor mereka, tempat usaha mereka. Mereka yang mengalami mungkin harus diberhentikan atau mereka yang mengalami pengurangan penghasilan Tuhan. Mereka kesulitan saat ini ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan menolong mereka Tuhan untuk bangkit kembali dalam situasi ini. Buat mereka yang kehilangan pekerjaan Tuhan, kiranya memberikan kembali pekerjaan yang baik untuk mereka sehingga mereka dapat menghidupi keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk para jemaat-Mu Tuhan. Dan kiranya iman mereka boleh diteguhkan dalam situasi ini ya Tuhan. Mereka tidak kehilangan pengharapan dalam Tuhan. Mereka terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Saat ini saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya memberikan waktu bagi saudara-saudara untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan saudara-saudara, untuk saudara berdoa di hadapan Tuhan. Mari mengambil waktu berdoa secara pribadi.
Tuhan, yang diseru doa kami, Engkau tahu kedalaman hati kami ya Tuhan. Bahkan mungkin orang lain, orang terdekat kami nggak tahu apa yang menjadi pergumulan kami saat ini ya Tuhan. Tapi Engkau maha tahu dan Engkau maha kuasa ya Tuhan. Dan Engkau maha kasih Tuhan. Sehingga Engkau mampu untuk menjawab setiap doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kuatkan iman kami, kuatkan lutut kami untuk terus berdoa, berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Sekali lagi ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Apa kabar Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini? Sepanjang hari Bapak Ibu mungkin telah kelelahan. Mari malam hari ini kita teduhkan hati kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan sepanjang hari ini. Dan malam hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, segarkanlah tubuh kami yang kelelahan sepanjang hari ini. Segarkan hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. Bahkan buatlah kami boleh dengan jernih, teduh, tenang dapat mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus berkati hati dan pikiran kami supaya menjadi ladang yang subur bagi benih firman Tuhan. Dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk dapat melakukan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, malam hari ini mari saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk membayangkan bila suatu hari Anda akan pergi ke salon untuk potong rambut. Wah, potong rambut di dalam masa pandemi ini adalah pergumulan tersendiri, bukan? Kita takut tertular sehingga kita harus pilih salon yang baik. Akhirnya saudara mendapatkan salon yang baik. Salon ini tampaknya siap dengan situasi pandemi ini. Waktu saudara membuka pintu salon, saudara langsung disapa dengan suara otomatis. Selamat datang di salon new normal. Wah, saudara lihat canggih sekali. Lalu suara itu kemudian menyapa lagi. Selama pandemi ini kami mengembangkan inovasi baru. Anda akan dilayani oleh robot pemangkas rambut. Dan saudara lihat memang betul. Di dalam ruangan salon tidak ada resepsionisnya, tidak ada tukang salonnya yang memotong rambut, tetapi saudara hanya ada kursi pemotong rambut yang di mana kursinya ada lengan-lengan robotnya, dan di tiap lengan robotnya ada gunting, ada pisau yang tajam, ada korek kuping untuk membersihkan telinga. Dan sambil saudara melihat itu, kursi robot itu mulai mendemonstrasikan guntingnya yang tajam. Cak, 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 cak. Lalu pisaunya diputar-putar. Zing. Lalu kemudian pembersih telinganya mengkorek keluar masuk. Wah, hebat sekali. Lalu kemudian suara itu berkata kembali, Anda akan dilayani secara otomatis oleh robot ini tanpa dikendalikan oleh manusia. Saudara mulai lihat-lihat di kanan kiri, betul, tidak ada sama sekali petugas salon. Dan saudara akan duduk hanya dilayani oleh robot yang pisaunya tajam dan tidak ada yang mengendalikan kecuali robot itu sendiri. Kira-kira saudara akan duduk dan mulai memberi diri saudara untuk dipotong rambutnya atau enggak? Saudara, walaupun kita tidak bertemu, saya yakin saudara tidak akan merelakan rambut Anda dipotong di situ. Bukan apa-apa sih. Saudara mungkin takut kependekan potongnya, tapi banyak juga yang akan takut juga kalau misalnya pisaunya yang tajam itu atau guntingnya yang tajam bukan hanya menggunting rambut. Gimana kalau telinganya kena gunting, betul nggak? Gimana kalau pisaunya yang tajam bukan hanya mencukur janggut Anda, tapi juga memotong leher Anda, betul nggak? Saudara, apa jadinya kalau alat pemangkas yang tajam digunakan tanpa kendali? Mengerikan bukan? Saudara, di sepanjang perjalanan sejarah, Tuhan dapat memakai manusia, Tuhan dapat memakai kerajaan-kerajaan yang kuat, Tuhan dapat memakai alam untuk maksud mendisiplinkan, mengkoreksi, memangkas manusia, mendisiplinkan manusia. Bahkan Tuhan juga tidak sayang untuk menggunakan alat-alat Tuhan itu dalam maksud untuk mendisiplinkan umat Tuhan. Bangsa Asyur atau kerajaan Asyur pada zaman
Yesaya melayani adalah kerajaan superpower yang Tuhan gunakan untuk maksud mengkoreksi, mendisiplinkan bangsa Israel. Saudara, pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Asyur dipakai oleh Tuhan untuk mendisiplinkan kerajaan Israel Utara. Waktu itu kerajaan Israel Utara melawan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Mari kita baca bersama di dalam Yesaya 10 ayat yang kelima. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Saudara, Asyur disebut oleh Tuhan sebagai cambuk murka Tuhan. Alatnya Tuhan. Untuk apa? Mencambuk, mendisiplinkan, memangkas, mengkoreksi, menghukum orang Israel, yaitu khususnya kerajaan Israel Utara. Disebut sebagai tongkat amarah Tuhan. Tempat Tuhan, alat Tuhan untuk menyalurkan hukumannya kepada kerajaan Israel Utara. Dan itu terjadi. Tahun 722 kerajaan Israel Utara dihancurkan oleh Asyur dan mereka dibawa kepada pembuangan oleh bangsa Asyur. Tapi saudara, rupanya Asyur tidak berhenti di situ. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa-bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku untuk melakukan perampasan dan penjarahan dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Saudara, Asyur dipakai untuk itu. Tapi ayat 7 kemudian firman Tuhan berkata demikian. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya. Dan tidak demikian rancangan hatinya, melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Asyur ingin bertindak lebih daripada apa yang dipercayakan kepadanya. Bukan hanya menghancurkan kerajaan Israel Utara, tapi mau melebar ke tempat yang lain, khususnya melebar untuk menghancurkan Yehuda, yaitu kerajaan Israel Selatan. Bahkan dikatakan untuk memunahkan. Saudara, kalau kita lihat dalam Yesaya 10 ayat yang ke-8, Asyur ini memang congkak, saudara. Dikatakan begini dalam ayat yang ke-8, sebab ia, yaitu Asyur, berkata, bukankah panglima-panglimaku ialah raja-raja semua? Wah, Asyur ini membanggakan kekuatannya. Bukankah Kaino sama halnya seperti Karkemis, atau bukankah Hamat seperti Arpad, atau Samaria seperti Damsyik? Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala, padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya. Saudara, kerajaan Asyur kemudian meremehkan, merendahkan Yerusalem. Di Yerusalem ada bait Allah. Tapi bagi kerajaan Asyur, bagi Raja Asyur, bait Allah itu tidak beda sama dewa yang lain. Bahkan dikatakan lebih lemah daripada dewa bangsa-bangsa lain. Saudara, Asyur meremehkan Yerusalem, meremehkan Tuhan sendiri. Ayat 13, sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku, aku telah melakukannya dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi. Sekali lagi Asyur menyombongkan dirinya. Lalu kalau kita baca dalam ayat 14, Asyur berkata, seperti kepada sarang burung, demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa, dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakkan paruh, atau yang menciap-ciap. Surah ayat ini untuk menegaskan, Asyur punya ambisi yang begitu besar untuk menghancurkan bangsa-bangsa, bahkan memusnahkan, termasuk dalam hal ini adalah ingin memusnahkan Yehuda atau kerajaan Israel Selatan. Saudara, Asyur seperti mesin pemangkas yang tanpa kendali ingin melebarkan kewenangannya. Tapi apakah betul Asyur sebagai alat Tuhan tidak akan terkendali? Nah, ini pertanyaan yang menarik pada malam hari ini. Apakah Tuhan akan membiarkan alatnya tidak terkendali memusnahkan umat Tuhan? Saudara, di dalam ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata begini, tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion,
dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Nah, saudara, inilah jawabannya. Kalau Asyur itu adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menghancurkan, untuk mendisiplinkan, untuk mengkoreksi umat Tuhan. Tapi Asyur tidak akan dibiarkan tanpa kendali. Tidak akan dibiarkan bertindak sewenang-wenang. Saudara, mari kita lihat dalam ayat yang ke-24. Ayat ini indah sekali. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur. Apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Surah kalimat ini indah sekali. Melalui kalimat ini Tuhan ingin mengatakan kalau Tuhan melakukan tindakan, mengkoreksi, mendisiplin, menghukum, Tuhan tetap pegang kendali atas alat yang digunakan untuk mengkoreksi, untuk menghukum. Asyur tidak akan dibiarkan bertindak melampaui kewenangannya. Bahkan seperti Bapa yang begitu baik, Tuhan berkata kepada Yehuda, jangan takut. Selesai kamu aku hukum sampai batas yang seharusnya membuat engkau sadar. Maka engkau tidak akan dibiarkan untuk mengalami kesulitan. Tuhan mengendalikan situasi. Saudara, dan itu yang Tuhan lakukan. Di dalam ayat 26 dikatakan Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti. Seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang dan kuk yang dikenakan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Nah, saudara, itulah yang akan dilakukan oleh Tuhan. Lalu ayat 32 Tuhan menegaskan, hari ini juga Asyur akan berhenti di Nob. Saudara, kisah tentang bagaimana Tuhan menghentikan Asyur ini luar biasa. Dicatat di dalam Alkitab 3 kali, yaitu di 2 Raja-Raja 19, lalu di dalam Yesaya 36-37, dan juga di 2 Tawarikh 32. Tahun 701, saudara, pasukan Asyur sudah mengepung kota Yerusalem. Bahkan, saudara, mereka mengirimkan utusan untuk mengolok-olok Raja Yerusalem, ya, mengolok-olok penduduk Yerusalem, bahkan mengolok-olok Allah. Dan waktu mengolok-olok itu, utusan Raja Asyur menggunakan bahasa Yehuda untuk menjatuhkan mental rakyat yang ada di kota Yerusalem. Tapi sekalian, malam harinya ketika pasukan Asyur tidur, dicatat di dalam 2 Tawarikh 32, lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur. Jumlahnya berapa? Di dalam 2 Raja-Raja 19, di dalam Yesaya 37 dikatakan jumlahnya adalah 185.000 orang pahlawan yang gagah perkasa. Malam itu mendadak mati semua. Sehingga ketika bangun pagi, prajuritnya ketakutan. Siapa yang bunuh? Lalu mereka malu dikatakan pulang kembali ke kota Niniwe. Dan rajanya yaitu Raja Sanherib begitu sampai di kota Niniwe, dibunuh oleh anak-anaknya. Saudara, luar biasa bukan? Kalau Tuhan mau menghentikan, Tuhan bisa melakukannya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat berjalan di luar kendali Allah. Saudara, apa yang dapat kita pelajari? Saudara, malam ini ada 2 hal yang dapat kita pelajari. Pertama, bila Anda sedang mengalami koreksi, disiplin dan hukuman dari Tuhan, maka jangan takut. Saudara, Tuhan pasti pegang kendali di dalam setiap detail proses koreksi dan pendisiplinan tersebut. Tuhan tidak akan membiarkan alatnya
melewati batas kewenangan yang Tuhan berikan. Saudara, relakan diri Anda. Kalau saudara sedang dikoreksi oleh Tuhan, dihukum, didisiplinkan, situasinya bisa macam-macam. Tuhan bisa mengutus orang untuk membuat Anda dirugikan sehingga Anda kemudian mengalami kesulitan atau sakit penyakit dan sebagainya. Kalau itu adalah maksud koreksi Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan alatnya bertindak melewati kewenangan yang Tuhan berikan. Amin. Nah, kalau demikian, maka bertobatlah. Terima dan percayakan diri Anda pada pisau koreksi, pisau pangkas yang dari Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan akan pegang kendali di setiap prosesnya untuk mendisiplinkan Anda, untuk membentuk diri Anda, menyadarkan dan memperbaiki hidup Anda menjadi lebih baik lagi. Saudara, banyak orang yang ketika mengalami kesulitan menyalahkan Tuhan, lalu kemudian menjauh dari Tuhan. Saudara, kalau itu adalah bagian dari proses Tuhan mendisiplin kita, Tuhan mengkoreksi kita, terimalah. Kadang-kadang kita berkata, di mana Tuhan? Kenapa kok kesulitan seperti ini? Saudara, kalau kesulitan-kesulitan itu masih di dalam kendali Tuhan, maka Tuhan pada dasarnya, saudara sekalian, tidak kemana-mana. Ada yang bertanya, wah kenapa Tuhan berikan tsunami sebesar ini? Saudara, kalau Tuhan tidak pegang kendali, tsunami-nya mungkin jadi lebih besar daripada yang sedang datang, betul nggak? Mengapa Tuhan biarkan ada kesulitan hidup seperti ini? Saudara, kalau Tuhan tidak pegang kendali, kesulitan yang kita alami mungkin jauh lebih besar dari itu. Sama seperti orang Israel hari itu. Mungkin mereka sedang bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan memberikan kengerian yang luar biasa seperti ini dari bangsa Asyur? Di mana Tuhan? Tuhan katakan, aku tetap di sini, menjaga engkau. Aku mengizinkan Asyur melakukan koreksi. Dia adalah alatku, tapi aku pegang kendali. Oleh sebab itu, saudara sekalian, bertobatlah, terimalah, dan percayakan diri Anda pada proses koreksi dan disiplin yang sedang Tuhan lakukan untuk menyadarkan dan memperbaiki hidup Anda. Saya pernah bertemu dengan seorang supir taksi. Waktu di dalam taksi itu dia cerita tentang hidupnya. Dia berkata, dulu saya pengusaha kaya, mobil saya banyak. Saya bilang, wah, pengusaha kaya punya mobil banyak, sekarang jadi supir taksi, mobilnya pun bukan mobil sendiri, saudara. Lalu dia berkata, tapi dulu hidup saya rusak. Maka saya kemudian jatuh bangkrut. Mula-mula saya marah. Saya marah kepada orang yang menjatuhkan saya, bahkan saya marah kepada Tuhan. Tapi segera saya sadar bahwa ini adalah hukuman Tuhan buat saya. Ini adalah disiplin dari Tuhan buat saya. Maka yang saya lakukan adalah segera saya mencari Tuhan, saya berdoa. Maka sekarang saya mulai menjalankan karir saya, meniti karir saya. Lalu dia bilang, puji Tuhan, di perusahaan taksi ini rupanya ada koperasinya, dan dia mulai diberikan kepercayaan bukan hanya jadi supir taksi, tapi juga menjadi pemimpin regu dan sebagainya. Saudara, orang yang cepat menerima koreksi dari Tuhan akan juga cepat dipulihkan. Saudara, saya suka apa yang dikatakan oleh John Piper ketika bicara tentang coronavirus, virus corona. Dia berkata, coronavirus ini juga adalah cara Tuhan untuk menggambarkan kengerian moral. Sebagaimana dengan semua bencana, melalui wabah virus corona, Allah sedang memberikan kepada dunia sebuah gambaran fisik, kengerian moral, dan kebobrokan rohani dari dosa yang mengkerdilkan Allah. Kalau hari ini kita melihat pandemi berkepanjangan, di manakah Tuhan? Kok ini begitu mengerikan? Kok Tuhan tidak bertindak? Saudara, percayalah bahwa Tuhan sedang pegang kendali. Kalau Tuhan tidak pegang kendali, mungkin efek dari pandemi ini lebih mengerikan lagi. Tuhan pegang kendali, dan Tuhan ingin kita sadar dan bergantung kepada Tuhan. Saudara, apapun yang saudara hadapi hari ini, mungkin saudara sedang mengalami kesulitan, koreksi dari Tuhan yang sedang terjadi. Mari belajar mempercayakan diri kepada tangan Tuhan. Tuhan pegang kendali. Hal yang kedua, apa yang kita pelajari? Saudara, bila Anda
sedang dipakai menjadi alat Tuhan untuk mengkoreksi, mendisiplin, atau menghukum. Maka perhatikan beberapa hal ini, supaya kita tidak menjadi terjebak sama seperti Asyur yang lepas kendali. Saudara, kadang-kadang kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai rekan kerja, atau mungkin sebagai bawahan gitu ya, kita bisa saja diberikan kesempatan, kepercayaan oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk mengkoreksi. Sebagai orang tua mengkoreksi anak kita, atau sebagai anak kadang mengkoreksi orang tua kita, memberikan masukan. Atau sebagai pimpinan mengkoreksi anak buah kita, atau sebagai anak buah memberikan masukan, koreksi kepada atasan. Saudara, bisa saja Tuhan memakai kita. Seperti Tuhan juga bisa memakai alam atau bangsa dan memakai Asyur untuk mengkoreksi umatnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau Tuhan sedang memakai Anda sebagai alatnya. Yang pertama adalah jangan bertindak melebihi kewenangan yang Tuhan berikan. Jangan bertindak melebihi kewenangan yang Tuhan berikan. Kalau saudara diberi kewenangan untuk mengkoreksi dalam skop tertentu, jangan melebar ke hal yang lain. Jangan bertindak di luar agendanya Tuhan, di luar kehendaknya Tuhan. Saudara, kita itu punya kecenderungan seperti itu. Kalau kita sebagai orang tua, lalu kita menegur anak kita tentang satu kesalahan, misalnya dia salah karena memecahkan piring, misalnya begitu. Waktu kita mengkoreksi, lihat anak kita betul-betul sedih, karena tadi betul dia memecahkan piring, lalu kemudian kita pikir, mumpung anak ini lagi dengerin saya, lalu kita tambahin. Sekarang mama juga ingat, kamu juga biasanya males, maka mulai hari ini ingat ya, harus buat PR. Juga kamu jarang membersihkan kamar, kamu mulai besok bersihkan kamar dan sebagainya. Saudara, agendanya jadi melebar. Akhirnya apa? Secara psikologis anak tidak tahu apa yang harus dia perbaiki. Fokusnya terdistract, terganggu. Saudara, sama ketika Tuhan memakai saudara untuk mengkoreksi seseorang, maka sebagai alat koreksi, fokus saja kepada apa yang Tuhan inginkan dikoreksi. Agenda Tuhan apa? Jangan melebar kepada agenda pribadi saudara. Akibatnya saudara tidak efektif dipakai oleh Tuhan. Saudara, bila saudara sedang dipakai Tuhan menjadi alat untuk mengkoreksi, mendisiplin, atau menghukum, janganlah bertindak di luar caranya Tuhan. Jangan bertindak di luar caranya Tuhan. Berdoa, tanyakan pada Tuhan. Tuhan, kalau saya harus menegur orang, caranya bagaimana ya Tuhan? Supaya teguran ini bisa efektif. Maka ketika saudara melakukannya, saudara akan efektif menjadi alat Tuhan yang dipakai untuk memangkas, untuk memulihkan orang lain. Yang keempat, janganlah bersikap meninggikan diri sendiri atau merendahkan orang yang menerima disiplin Tuhan. Saudara, kadang-kadang ketika orang kita tegur, lalu orangnya sampai menciut, iya Pak, atau iya Bu, iya Mama, iya Papa, maafkan saya. Kadang kemudian kita merasa jadi overpower, ya, berkuasa. Lalu kita merendahkan. Saudara, hal itu Tuhan tidak kehendaki. Bahkan saudara, di dalam ilmu sekuler pendidikan, apabila kita mendisiplinkan anak, itu ada 3 rule-nya, saudara, ada 3 tipsnya. Yang pertama adalah jangan menghukum ketika lagi emosi. Kalau lagi emosi, orang menghukum anaknya, itu anaknya dipukul bisa sampai mati, saudara. Jadi jangan pernah melakukan melampaui hal itu. Oleh sebab itu jangan lakukan dengan ketika sedang emosi. Yang kedua, ketika melakukan, maka fokuslah kepada koreksi atas hukum apa yang kesalahan dari anak. Jangan melebar ke hal-hal yang lain. Yang ketiga, ketika kita menghukum anak kita, mendisiplin anak kita, jangan merendahkan martabatnya sebagai manusia. Kadang-kadang kita kelepasan ngomongnya, keluar kebun binatang keluar semua, saudara, merendahkan. Saudara, di dalam ilmu pendidikan atau di dalam ilmu parenting dikatakan jangan ketika kita marah, mendisiplin, menghukum, mengkoreksi anak kita, kita merendahkan martabatnya sebagai manusia. Sama saudara sekalian, ketika saudara jadikan alat koreksi Tuhan, jangan meninggikan diri dan juga jangan merendahkan orang yang sedang mengalami disiplin dari Tuhan itu.
Saudara, di dalam Yesaya 10 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata begini, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orang yang bukan kayu. Saudara, melalui ayat ini, Tuhan ingin mengingatkan, alat tetaplah sebuah alat. Kalau kita sebagai alat, maka kita hanya berguna sejauh Allah menggunakannya. Alat adalah alat. Kalau kita sedang dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk mengkoreksi, maka tindakan kita hanya akan bermanfaat bila kita melakukannya sesuai dengan tujuan, kehendak, dan cara Tuhan. Oleh sebab itu, gunakan kewenangan itu dengan bijaksana dan hati-hati, supaya Anda dapat dipakai Tuhan dengan efektif. Tidak mengulang asyur yang gagal dipakai alat oleh Tuhan. Mari saudara sekalian kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan malam hari ini. Apabila kami ya Tuhan pada malam hari ini sedang ada dalam situasi keadaan dikoreksi oleh Tuhan, didisiplinkan oleh Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mempercayakan diri kepada tindakan koreksi Allah. Tolong kami Tuhan untuk mempercayakan diri kami. Tuhan mungkin sedang mendisiplinkan kami melalui orang lain, melalui keadaan, melalui sakit penyakit, atau melalui situasi yang terjadi di sekitar kami. Kadang kami bertanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak perhatikan kami? Jadi Tuhan, malam hari ini sadarkan kami, Tuhan tetap pegang kendali. Kalau situasi Tuhan izinkan sampai sejauh ini, tidak pernah Tuhan melepaskan, membiarkan kami sendiri. Tuhan pegang kendali terhadap semua alat yang Tuhan pakai untuk mendisiplinkan kami dengan tujuan untuk kebaikan kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, malam hari ini kami juga berdoa mohon berkat Tuhan. Kalau mungkin di antara kami ada yang sedang Tuhan pakai menjadi alat koreksi Tuhan bagi orang lain, ajarkan kami ya Tuhan untuk menggunakan kewenangan tersebut di dalam kewenangan Tuhan, tidak melebihi kewenangan yang Tuhan percayakan. Ajarkan kami untuk fokus kepada apa agenda Tuhan, kehendak Tuhan yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam mengkoreksi orang lain. Ajarkan kami Tuhan untuk menggunakan cara Tuhan, bukan cara kami, di dalam mengkoreksi. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak meninggikan diri, karena kami hanyalah alat. Pakailah kami secara efektif, supaya melalui apa yang kami lakukan, dapat berguna bagi orang yang sedang kami koreksi. Sebagai orang tua, Tuhan percayakan diri kami untuk mengasuh anak-anak kami. Ajar kami memakai kewenangan itu seturut apa yang Tuhan kehendaki. Sebagai pimpinan, kalau kami Tuhan pakai untuk mengkoreksi bawahan kami, Tuhan pakailah kami menjadi alat-Mu yang efektif. Sebagai apapun, sebagai siapapun kami, ketika Tuhan memakai kami sebagai alat koreksi Tuhan, ajarkan kami melakukannya di dalam ketundukan kepada Tuhan. Supaya sungguh maksud Tuhan untuk mengingatkan orang, memulihkan orang, boleh efektif melalui apa yang kami lakukan. Dengarlah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat malam saudara sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian.